الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشهيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ثم إلى رجل من أولياء والشهداء والصالحين عمة الراشدين ثم إلى رجل من شيخنا ومعلمنا وزين الخلق علينا أجمعين ثم إلى أمة المؤمنين والناس المسلمين والمسلمات وإلى رسول سيدي محمد بن عبد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم dan guru Abdullah Muslimin dan guru ajaran di Syekh Muhammad bin Idris bin Hussein dan dosa bersama Allah mengingat kepada bayar Syekh Muhammad Al-Sadin Abdullah bin Jarir guru sama guru Muhammad Sayyidi bin Abdul Karim wa an bilad kita berahmati ya rahmin anna Allah yaghfiru wa yarhamu wa yurid darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'alamihim wa nafa'na bid din wa dunya wal akhirati lahum al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, kemudian para jamaah Masjid Al-Badar yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan ini tentunya di setiap yang kita jalani nantinya akan berakhir dengan suatu kebaikan. Untuk mendapatkan hal tersebut maka tentunya kita senantiasa kalau bisa mengisinya dengan sesuatu hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang nantinya dapat menggembirakan dengan diri kita dikala akhir hayat kita, bahkan dikala kita nantinya berada di dalam lubang kubur dalam keadaan suasana yang penuh dengan rahmatnya Allah. Dan perlu kita ingat bahwasanya perjalanan hidup manusia, perjalanan tersebut bukannya hanya ketika seseorang meninggal dunia habis bergerak, ada kalau gini aja meninggal habis sudah bergerak macam ada, mungkin ada. Justru dikala seseorang nantinya dalam keadaan meninggal dunia, maka perkara-perkara yang selanjutnya lebih berat dibanding ketika dia waktu itu. Kenapa demikian? Sebab ketika ia nantinya berada dalam kubur, maka dikala itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala apa-apa yang diperbuatnya sewaktu di dunia, apakah
nantinya menolong dengan dirinya atau justru menimbulkan malapetaka bencana bagi orang tersebut. Maka daripada itu, ujar Rasulullah SAW bersabda, "Yasba'ul mauta thalathatun, fayarja'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun." Jadi ya Rasulullah, dikala seseorang nanti meninggal dunia, ini dikala meninggal, dan kita ini pasti kita mengalami seperti malam, entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, entah dalam keadaan kita dalam keadaan tenang beribadah dengan Allah Ta'ala, atau justru sebaliknya dalam keadaan lupa terhadapnya. Itu tergantung dengan keadaan diri kita masing-masing. Maka daripada itu kita bersiap menyiapkan modal. Kenapa? Supaya bila mana menyiapkan modal kita apa? Modal yang banyak berbuat dengan amal saleh. Kalau itu kita berbuat, otomatis orang tersebut nantinya mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi ya Rasulullah, ketika seseorang nantinya meninggal dunia, maka yang mengikuti nama umpati orang tersebut cuma 3. Banyak 3 aja nama umpati ini. Maka ya Rasulullah, ayarja'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 yang kembali nantinya ketika mereka mengumpati, dan 1 yang bertahan. Banyak murid pada meninggal. Mengalihnya ya kan. Yang banyak meninggal, yang mati banyak muridkan orang. Bertahan. Lalu ya Rasulullah mengatakan apa? Yasba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti dengan seseorang dikala orang mengantar daripada jenazah si mayat tersebut ke tempat daripada pemakaman terakhir, diantar, maka yang 3 mantar yang pertama adalah keluarganya. Keluarga pasti sudah. Mantar orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, anak yang kita banggakan, mengantar dengan kita. Namun kayak apapun cintanya, kayak apapun sayangnya, anak ini luar biasa sayang dengan kita. Kita pun hampir kadang-kadang lepas dengan dirinya, termasuk dengan bini kita. Dikala waktu kawin, saya hidup semati, mati saya hidup, mana yang keempat bulan? Nah, Allah, padahal sayang benar katanya. Mas dibuat ulang lah nanti kita kuburan atau bini, yuk diulang kita membuat. Artinya nampak membuat teja kalau yang berdirimun nggak ada betul kan? Palingnya 4 kali di atas sedih orang tadi, kalau laki tadi sedih bini kita, sedih laki kita, sedih anak kita. Tapi nanti jalaninya kesedihan itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan selanjutnya kembali mereka ceria seperti biasanya. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apanya dan mereka ada. Padahal nyata sudah meninggalkan itu. Jadi kayak apapun kitanya meninggalkan ini kita. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah. Yang kedua adalah wamaluhu, hartanya. Harta yang kita cari siang malam. Terkadang kita akan ingat di waktu lagi. Ada tahu mana apalah nangkut, gawe kita. Siang sudah bergawe kita, dari pagi sampai ke sore, malam pulang masih yang dibacari. Nah, salah malam tadi. Ya Allah, padahal seharusnya siang perlu mengkhususkan untuk kita mencari rezeki kepada Allah Taala. Namun perlu kita ingat, rezeki biasa kita sanggup dirinya kalinya. Jangan kita sampai terbuai terlena cuma mengharapkan kira mudah-mudahan anakku tak ingat dengan aku ketika aku meninggal kira. Mudah-mudahan biniku kira ingat dengan aku. Jangan berharap dengan demikian. Sebab keadaan dunia sekarang ini sudah berbeda.
Mereka terbuai dengan keadaannya masing-masing, dengan situasinya, keadaannya masing-masing. Apalagi kalau banyak bisnis, banyak kesibukan. Jangankan hanya banyak kita di dalam lubang kubur. Nah, ingat ya Allah sembahyang dia bisa balang kambingnya dengan lagi. Ya Allah. Oleh karena apa keasikan? Asik betul-betul dia terlihat. Harta yang kita kumpulkan, kita banggakan enak. Mudah-mudahan menggembirakan dengan diri kita, menggembirakan dengan anak-anak kita, menggembirakan dengan keluarga kita. Justru semua akhirnya nang tinggal dan tinggal kenangan, nang kita harapkan ternyata tidak jadi suatu kenyataan. Apa buktinya? Tukar kita mobil berjero, apa pulang harap pulang tak, apalagi berjero. Alfamart, banyak loh harap, mobil. Begitu kan pas menjual kita. Bapasan kita sudah mengkeluarga. Nah, nanti dia bila abah ini dia meninggal lah. Apa minta nih kawan yang kalau mobil abah aja mantar gitu. Ini jangan benar ya. Tapi kenyataannya ketika kita meninggal ada orang yang membawa untuk ada. Paling mana membawa apa ambulan. Ya, paling halal sudah ada. Untuk juga di bawah ambulan ya lah. Paling halal sudah ada. Ada lagi halal itu. Nah, kita harapkan tadi. Dan itu pun ketika sudah mengantar ke pemakaman, ke tempat kita terakhir, kedudukan kita ini, bersemayam di dalamnya, perlahan-lahan mereka meninggalkan kita. Anak bini kita berikan, harta kita dibawa beli kebertaan. Cuma dia Rasulullah punya sambutin yang setia benar. Nah setia kayak apapun gak ada yang akan menjalankan kita. Nampak? Itulah kerja Rasulullah SAW. Wa yubqa amaluhu, yang bertinggal itu adalah amal kita. Nah, jadi amal aja dan menolong. Dan ingat, amal yang dapat menolong kita ini cuma ada 3 aja. Ada yang lain. Apa nanti jadi? Yang pertama, ya Rasulullah jelas benar sudah memandangkan apa? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ketika kita waktu hidup, ketika kita waktu sehat, kita ada menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin kita menyumbang pas lagi nikah di masjid, menyumbang hambalah, yang mana hal demikian dipakai orang, maka ini kita akan menjadi daripada amal-amal kita. Dan ini kita datang kita, besar kita ini luar biasa memanfaatkan. Ajar-ajar ini. Dan Quran disumbangkan Quran, maka dibaca ulang Quran tadi mengalir pahalanya kesan kita. Nah, ini. Tebang amal jadi yang tadi. Pertama. Yang kedua, apa aja Rasulullah yang kedua? Awaladin salihin yad'ulah. Memiliki anak yang saleh yang mau mendoakan dengan orang tuanya. Ingat terus di setiap saat di kalian yang sembahyang mendoakan dengan lidahnya. Didoakan yang mudahan dan mendapat rahmat dalam kuburnya, mudahan mendapat ampunan daripada Allah Taala, mudah-mudahan terlepas daripada ajab kubur hingga datangnya waktu kiamat nyaman bangun. Maksudnya makanya tadi. Nah kali ini kan ingat tadi 2 kita nih bangun. Ya nah, ya lagi sudah. Mailangi kada, ya nah. Ya Allah, mailangi kada. Apalagi banyak kita tadi. Dia meninggal tinggal utang pulang makin banget lagi. Yang ada didoakannya, ada kalau bisa dijumpainya. Itu deh. Hati-hati itu deh. Jaga manusia dan kita. Dan yang ketiga ajar Rasulullah SAW yang dapat membantu kita nantinya adalah ilmu yang terfa'abih adalah ilmu yang memberi manfaat. Waktu kita hidup dahulu kita bisa mengaji, jadi ulang mulai dari alifan, alif, ba, ta, ra, dan jadi sampai sini bisa mengaji, sampai sini bisa jadi ustaz, sampai sini bisa jadi ustazah. Kalau malah jadi nggak jadi ustaz, tapi sini tidak jadi ustaz, jadi ustazah, nah jadinya belum berkembang. Maka dikira seseorang nantinya
meninggal dunia, berada di dalam kubur, maka ini untuk manusia menunggu iman di mana datang daripada apa yang sudah diajarkannya. Nah, jadi kita begitu dari makanya belinya awal itu kita bisa anak awal itu kita tuh ngajarnya apa enak mengajari itu dari orang lain kita dulu. Nah, jangan pokoknya dulu dari A B C nya orang jangan. Nah, ada orang yang udah tidak mau belajar kita dulu enak mengajari itu dari orang yang lupa lagi. Itu nomor utama barang. Dan ingatlah lagi, dikala kita melihat seseorang yang meninggal dunia, maka kita perlu ingat akan benar. Entah nama meninggal dari orangnya orang yang saleh, atau orangnya yang salehah, atau orangnya yang salah. Nah, ya Pak, bila dilihat dari maka kita dianjurkan memberi suatu bantuan pertolongan. Nah, apa pertolongannya? Ujar Rasulullah SAW mengatakan, man akhada min turabil qabri hadatni biyadihi. Barang siapa yang mengambil, lalu ia mengambil daripada tanah tadi yang terletak di bawah kuburan. Insyaallah ini bawah kuburan, jadi orang merampok kita ambil. Boleh kita ambil tadi tanah itu tadi kita bawa ke rumah kesan orang meninggal tadi, atau kita bertunggu di kuburan. Lalu apa gunanya? Maka tanah itu tadi mesti diambilnya tadi halada tadi biadihi, keadaannya tadi karena diambilnya tadi apa yang kita biasa dimasukkan ke dalam kapannya si mayat bisa ambilnya dulu lah. Belum berdoa, tanah berdoa sedikit. Ini diunggah ayam bulat-bulat, ada 2 ekor bantalan, ada yang masuk akal ke dalam kabalannya, ada petinya, ada yang dimasuk ke dalam kain kapannya, ada yang ada sawat bisa sambil berlomba timur karena sambil menawar ke dalam lubangnya. Nah, lengkap. Diambilnya, dimasukkannya tangannya. Ayahana iradatihi, yakni keadaannya ketika berkeinginan dengan tanah itu apa diambilnya? Wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lahir. Dibaca inna anzalnahu sampai habis. Berapa bacanya? 7 maratin dibaca 7 kali. Anaknya dari kesalahan dia kan nak dibuat di 6 kali ini nak berapa? 7 kali membacanya nak keluar di dia dengan asal di dia aja tak salah aja. Yang penting 7 kali. Mau anak lebih pada lengkap bisa 7 pulang, ambil pulang, 7 pulang saja. Nah, manggilnya. Apa tujuannya tadi? Wajalahu ma'amaiti fi kafanihi au qabrihi. Nah, kemudian ketika ia mengambil tanah itu tadi, dibacakannya surah inna anzalnahu fi lailatul qadr lahir sampai habis 7 kali tadi. Lalu dimasukkannya ke dalam kafannya si mayit atau ke dalam kabalannya si mayit nomor 1, atau bila ada sawat ke dalam lubang kuburnya. Kalau kita ambil dia membaca apa? Baik, tapi jangan membaca sekali. Amat berulang. Itu apa kegunaannya? Maka bila mana itu diperbuat, lam yu'adzib dzalikal maita fi qabrihi, niscaya tidak akan mendapatkan azab kubur. Namun demikian itu mayit di dalam kuburnya dengan apa tadi? Dengan berkah daripada kebaikan bacaan. Cuma jangan sebenarnya lagi lalu ini akan sembahyang lagi. Bertambah dulu lah. Membayangkan apa ya? Nanti kita lah. Nih, kembali yang duit sudah dulu lah 2 juta. Nantilah. Nih, ingatin nih. Bila aku mati gini, jangan ingat mau bacakan gitu. Itu boleh nak bujur lah. Makulina mana bahaya dulu. Nih misalkan ini tuh orang kayak ini, bila dia gini. Oleh Allah Taala tuh mau tahu ya kan? Kenapa Allah? Ini keringanan orang aja.
Jangan kayak itu kita terkadang kalau keluarga seorang kita bisa kada ingat, bisa dilupakan kita kada ingat, pikiran kita di mana-mana kan. Terkadang padahal ibaratnya apalagi orang ini pokoknya kali bisa matian begitu meninggal, jangankan memikirkan itu, memikirkan gesan apa nih batu nisan ini jangan ingat terkadang. Tapi banyak orangnya yang orang bingung, bisa ditimbul orang mana jalan batu nisannya. Nah karena itu ujung-ujungnya apa? Lalu mencari pemilihan jadilah orang mana ini tetapkan yang orang kebanyakan orang bisa dilupakan kita apa kita istilah berdampak kenapa Allah ya nanti Allah yang jawab tentang rahasia yang ada itu ditambahi ya lo nak buat sebelum macam ini jangan ingat lah gina lah yang ada ingat tuh kata kawan itu pada Allah kita yang berkehendak menjadi kada bisa sebab segala sesuatunya itu adalah Allah yang sudah mengatur segala-galanya tadi. Dan ingatlah keadaan seseorang ketika ia berada di dalam kubur itu tadi tanpa membawa amal maka nanti olehnya nantinya adalah suatu kebinasaan. Di dalam kitab I'anatul Talibin di juz kedua diceritakan bahwasanya inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwahnya orang mukmin itu datang di setiap malam Jumat ke langit dunia. Nah, ini ulama nulisnya dari 4 juta ulama jalan dia. Tak sebutin ini, tak sebutin ini, tak sebutin ini. Bukan keempatnya betul Allah menulis dengan Allah. Jadi orang-orang yang meninggal itu tiap malam Jumat datangan, kemana datangan? Kalian punya turun. Kemudian dikatakan wataqibu bihidai buyutiha. Lalu ketika mereka datang di setiap malam Jumat ke langit dunia ini, mereka itu berdiri di dekat rumah-rumah mereka. Itu ada luka berdirian, ada luka berdirian. Waktu kita ada melihat, kita jangan yang melihat nyaman, tapi mungkin bila melihat cuma seorang lautan, kalau di keluar aja pula. Ini namanya tidak ada melihat. Maka yang berdiri di situ, wa yunadi kulla wahidin minha bisawti hazinin alfa maratin. Ternyata yang berdiri di muka pintu rumah kita, mereka memanggil mengiau tiap salah satu daripada orang yang berada di rumah itu tadi dengan suara yang sedih, memelas kita berkali mengiau malam zaman untuk alfa maratin 1000 kali. Ya, tiba-tiba ada mendengar. Ya kalau kayak di TV itulah bisa membutilnya, mantap. Nanti kan mendengar untungnya. Lalu kayak apa teriakannya? Ya ahli wa aqrabi wa waladi ya man sakanu bi buyutiha wa la bisusiyabana wa aqtasimu amwalana. Ujar si Allah imamnya, wahai daripada ahli keluargaku, beliau menjauhi anak bini dijauhi, anak bini laki habis dijauhi, ngarannya nang dahulu nang kucintai nang kusayangi menjauh. Wahai daripada kerabat-kerabatku, wahai anak-anakku, ya man sakanu bi buyutiha, dan wahai orang-orang yang berdiam di rumahku, jadinya apa diam di rumah aku ni? Berdiam seorang itu, kamu diam di rumahku. Wala bisusyabana, dan orang-orang yang memakai daripada pakaianku. Kita boleh ya. Kemudian apa lagi? Wa aqasimu wa amwalana, dan membagi-bagi daripada
panggilannya. Napa dipanggil? Hal minkum min ahadin yaskuruna wa yatafakkaruna fi garbatina. Apakah salah satu daripada kalian ini hujan nasi arwah nanti masih ingat dengan ketiadaan kami? Kadang-kadang ingat juga masih ingat juga kalau kami ini bisa arwah ini berdua-dua. Kemudian adakah kita memikirkan buat kami dengan ketiadaan kami ini? Nah ada sama sekalinya ada dua kan memikirkan lagi. Makanya kita paling gak ada dosa dulu sekali kalau nanti dalam bacaan. Nah makanya kita kan tergadang tuh oleh ditakutkan kalau bina kada kawa nang jadi makanya sembahyang untuk membaca sallallahu alaihi wal mu'minin sallallahu alaihi wal mu'minat minta ampuni dosaku, minta ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Nah, mudahan kita mendoakan yang kurang-kurang yang sudah meninggal dunia, dan kaum muslimin dan muslimat segala macam, mudah-mudahan mati dalam keadaan ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Nah kayak apa? La ilaha illallah. Nah, ternyata ini bagus benar kok. Kita tahu dulu nama ada bagus Allah dibaca bila pagi nama sallallahu wal mu'minin wal mu'minat, bila subuh dibaca 27 kali, bila zuhur dibaca 11 kali, bila asar dibaca 11 kali, bila maghrib dibaca sama 11 kali, bisa kayak itu 2. Walaupun sedikit amalannya, kalau kita istiqamah mengumpulkan hasil kita. Nah ini juga dikatakan kan al-istiqamah itu khairun min alfi kalamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kalamah. Jadi misalnya kali ini dikatakan ya Allah, nanginya di istiqamah kalau ada di sembahyang dan melancung langsung orang hilang jangan yang sakit. Ya Allah, ini berdua belum laju pulang langsung. Ini buktinya nih tidak kita pernah hadir modal bismillah aja, daulat modal bismillah aja dia pernah gitu. Ayo, modal bismillah aja berkahnya timbul langsung. Menunggukan itu hilang terus arwahnya. Itu bismillah aja tuh, makanya orang Bali lihat modal bismillah berjalan di atas banyu bawa. Wah ini kan juga bismillah. Ada bang langsung, bang langsung digagal, bang baik. Timbul rupiahnya. Oleh bahan ingat dulu kata ya lah, tinggal rupiah aja lagi. Yang mana? Ya kisah Datu Samdolo kayak presiden pula. Begitu tajam ke banyu, nang basah anggota wudhu sidin saja. Orangnya kan digalang ada, kan? Kita kan baik lah digalang lalu. Yang timbul rupiah warai lagi kan? Ini mau minta bujur. Lalu ujar si arwah tadi ketika ini berteriak-teriak memanggil tadi, memanggil dengan keadaan orang yang berada di rumah. Lalu wanahnu bisinin tawilin, kemudian wasin sadidin. Lalu dikatakan mereka, ujar mereka memadahkan, kami sekarang ini berada dalam penjara yang panjang dan benteng yang kuat. Jadi kami tak perlu jujur di sini. Ada apa-apa lagi? Kalau lagi kita beraktivitas kalau ada awal lagi sudah ada lagi dapat diharap dengan ada. Makanya meminta terusnya dengan orang-orang yang masih hidup tadi. Meminta terus. Lalu kemudian berucap lagi ujar mereka, farhamuna yarhamukumullah, maka kasihanilah oleh kalian saya Allah yang mengasihi dengan kalian. Pada ini. Maka setelah itu berucap mereka menyatakan dengan orang-orang yang hidup ini tadi, wala tabakhalu alaina qabla an tasiru mislana ya ibadallah. Maka ujar Tuhan memadahkan kepada orang-orang yang hidup, dan janganlah kalian zikir nanti sebelum daripada kalian menjadi seperti kami wahai hamba Allah.
jangan pamanlar. Nah, berbuat baik kadang rugi sebetulnya, kadang ngambil. Namun mereka bila anak dikasih ini dua. Dan lalu mereka menyatakan lagi, dan orang-orang yang hidupnya tadi, ujar mereka lagi memandangkan, inna fatla alladhi bi aidikum kana bi aidina wa kunna la tunfiqu minhu fi sabilillahi wa hisabihi wa wabalihi alaina wal manfaatu li ghairina. Maka ujar mereka mengatakan, memandangkan yang orang-orang yang hidup ini, sesungguhnya anugerah yang kalian peroleh, namun kami dapat, namun kami terima, itu juga ada pada kami, dan kami tidak mengimpakannya di jalan Allah, sedangkan hisab dan cobaan itu menimpa kami, sedangkan kemanfaatan itu untuk selain daripada kami. Nanti itu dinyatakannya. Maka daripada itu, ujarnya memandangkan hendaklah seseorang tersebut ini tadi mengingat dengan arwah-arwah tadi. Maka bila mana arwah-arwah tersebut tadi tidak memperoleh apa-apa daripada orang-orang yang tersebut, mereka pun kembali dalam keadaan kerugian, dalam keadaan sedih yang luar biasa. Maka daripada itu, amun kawa supaya kita jangan mengecewakan dengan orang-orang yang kita sayangi sewaktu hidup, maka kita senantiasa mengingati dengan mereka, dengan kada lupa mendoakan dengan mereka, mudah-mudahan curah rahmat dan maghfirahnya Allah Ta'ala senantiasa diberikan kepada mereka, agar kubur-kubur mereka nanti terang benderang dan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin ini tidak dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat faedah manfaat dan juga semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad. 3 menit nih. Hah? 3 menit tadi. Nah, kira tadi sudah kita mau bikin tadi. Kira tadi. Itu lebih laju kan? Sudah lebih pagi. Matakan bang. Kira ulun tadi habis. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.